Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Azari Raditya Tama dari kelas 9 Bohori. Ingin menyatakan pendapat tentang gimana sih Indonesia di tahun 2020 ini. Kalau menurut aku Indonesia di 2020 itu dari masalah yang paling penting dulu ya, masalah dalam menangani COVID-19. Menurutku pemerintah itu kurang sigap. Contohnya waktu pertama kali COVID-19 masuk Indonesia itu karena Indonesia sendiri tidak lockdown, padahal negara-negara yang lainnya sudah melakukan lockdown. Jadinya waktu itu kan ada dua orang itu yang dari Cina terus masuk Indonesia, akhirnya menularkan COVID-19. Sebenarnya hal sepele mungkin dikira pemerintah itu adalah hal sepele COVID-19 itu. Ternyata sampai sekarang COVID-19 sudah menyampai ribuan bahkan kasus di Indonesia. Terus dalam masalah ekonomi di pandemi ini, menurutku Indonesia lagi anjlok karena mungkin investasi dari luar negeri pada berhenti investasi di Indonesia karena Indonesia banyak terdampar COVID-19-nya. Jadi investasinya pada mencabut investasinya di Indonesia. Terus kan kantor-kantor pekerja kantoran juga banyak banget yang di PHK-in. Mungkin ya karena nggak bisa, mungkin kayak misalnya toko mall itu kan waktu PSBB kemarin nggak ada yang ngunjungin, mungkin jadi pada nganggur gitu pokoknya, jadi di PHK-in terus disuruh di rumah. Nah masalahnya itu kan ada beberapa pekerja yang memang harus kerja kalau mau makan, mau ngasilin uang, mau menafkahi keluarganya. Nah kalau misalnya dia disuruh di rumah doang, nggak kerja, terus gak dikasih bantuan dari pemerintah, dia bisa memakan apa? Nah itu masalah di Indonesia. Mungkin karena pemerintah hanya memikirkan yang penting kasus selesai, tapi tanpa memikirkan gimana masyarakatnya yang nggak punya biaya untuk hidup. Sebenarnya kalau waktu itu aku pernah lihat di media sosial gitu, kalau di luar negeri itu kalau misalnya PSBB di PHK-in tapi tetap dibantu sama pemerintahnya, misalnya sebulan dikasih 3 juta, sebulan dikasih uang untuk makan, dikasih sembako setiap bulan. Nah se-Indonesia begitu, mungkin karena ekonominya Indonesia sedang anjlok-anjloknya, jadi ya Indonesia mungkin membiarkan masyarakat kayak gak bisa lah ngebantu masyarakatnya. Orang kemarin aja ada topik-topik yang lagi viral kan tentang melegalkan miras, padahal jelas-jelas miras itu mengganggu banget kehidupan masyarakat, bisa membuat mabuk, bisa membuat kecelakaan dengan miras itu. Anak-anak yang di bawah umur bisa ikut minum kalau bisa dilegalkan. Mungkin melegalkan itu adalah salah satu bentuk memulihkan ekonomi, tapi kan itu malah ujung-ujungnya malah bisa ngancurin negara sendiri, bisa rontok sendiri negara itu dengan menghalalkan miras. Seperti banyak kasus tiba-tiba pembunuhan mungkin gara-gara miras, jadi nggak sadar membunuh orang, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba pemerkosaan. Pasti banyak kejadian-kejadian seperti itu yang bakal terjadi kalau misalnya miras dilegalkan di Indonesia. Terus kalau masalah musibah ya mungkin itu udah takdir Allah ya. Menurut aku sih kalau misalnya masalah musibah gitu nggak ada yang namanya karma ya. Mungkin adalah salah satu teguran mungkin dari Allah juga, itu musibah itu buat Indonesia mungkin salah satu teguran. Terus kalau misalnya menurut aku FPI Ormas Selarang itu menurut aku kurang pas sih sebenarnya. Sebenarnya FPI itu ormas bukan memberontak tapi gimana ya, tapi menekankan hukum-hukum Islam. Kayak misalnya kan dia melarang miras, kayak merazia diskotik, merazia hiburan malam. Sebenarnya kan itu mungkin di Indonesia nggak ada norma-norma hukum yang
melarang diskotik gitu-gitu, tapi kan dalam Islam, hukum Islam, apalagi kalau misalnya orang Islam yang ikut ini kan itu kan dilarang banget. Mungkin FPI hanya menekankan hukum Islam itu sehingga sehingga banyak orang-orang tidak terima dengan hukum apa dengan dengan ketetapan-ketetapan itu. Terus juga itu aku pernah lihat kok video FPI itu apa lagi bercerita tentang mereka berhasil menguburkan 1000 mayat waktu tsunami Aceh. Terus waktu itu aku pernah lihat mereka ngebersihin tempat ibadah tuh, bukan tempat ibadah muslim doang, banyak tempat ibadah yang dibersihin sama dia. Karena emang kan Islam itu aja, Islam sendiri aja mengajarkan toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum kan kalau di Islam aja udah ngajarkan lakum dinukum waliyadin, untuk mau agama, untuk lakum dinukum, untuk mau agamamu, untuk agamaku. Terus Islam juga kan, dalam ajaran Islam nggak boleh kayak memaksa harus ini harus masuk Islam. Sebenarnya FPI nggak ada itu, nggak ada apa cerita-cerita dia tentang maksa orang harus masuk Islam, kalau nggak dibunuh. Sebenarnya nggak ada kan, soalnya ya emang dari ajaran Islam aslinya emang nggak ada tentang harus memaksa orang masuk Islam. Islam itu harus, kalau masuk ya harus rela, harus sukarela, harus dengan iman sendiri. Jadi kalau misalnya dibilang ormas pemberontak, ormas terlarang, menurut aku sih kurang ya, karena emang mereka itu cuman menetapkan hukum-hukum Islam yang dilarang di negara Islam. Kalau misalnya negara Indonesia adalah negara negara mayoritas Kristen atau ya negara selain Islam, ya mungkin bisa FPI disebut terlarang. Tapi kalau misalnya negaranya mayoritas Muslim, masa mau dibilang terlarang melakukan hal-hal kayak gitu. Sekian dari dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.